We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ini aktor dunia ini. Aduh, jangan begitu dong. Aktor kampung, Mas. Aktor kampung. Kampung yang mendunia ini, luar biasa. Saya baru, wow. Saya baru baca beberapa yang ada di media. Wow banget. Tapi begitu ya. Oke, kita masih nunggu peserta lain atau gimana nih? Gak apa-apa, 2 menit lagi boleh. Oh gitu ya, oke. Mau minum-minum dulu, mau tiktokan dulu boleh nih. Aduh, mepet banget. 2 menit tiktokan, waduh. Ini aja gue baru mandi nih gue. Oke. Oke, sip. Jam, Ini wow. Ekstra merah putih ya, jadi ya. Wow. Wow. Oke, sip. Ya, by the way, pertama kali saya berterima kasih sudah diundang sama Mas Sutoyo. Ini di kantor atau di rumah? Saya di rumah lagi libur 10 hari. Jadi, tapi semua di Jerman tutup ya, jadi nggak bisa makan kemana, nggak bisa nge-cafe, nggak bisa ke Starbucks, nggak bisa makan kue di mana gitu. Jadi stuck at home ya. Wow. Tapi kan ada mainannya banyak. Ya TikTokan aja udah tiap hari sampai. Wow. Oke, kita mulai, Mas. Udah mulai ya? Oke, sip. Oke, ada nanti kalau ada yang join biar mereka join. Gitu. Sip. Oke. Selamat pagi, sore. Selamat siang, ini jam 12:30 nih di Jerman nih. Oke, selamat siang Mas Damar Widanarto. Ya. Dengan sebutan The Entertaining Mr. Watches. Wow. Dari kampung mendunia ini. Wow. Dari kampung ke pelosok ya. Tinggal di mana Mas ini, Mas? Saya tinggal di Cologne, Jerman. Jadi itu perbatasan Belgia, Belanda, Prancis ya. Jadi kita di middle of Europe ya. Sentral banget pokoknya di Europe sini. Wow. Mas, saya mulai ya pertanyaannya ya. Boleh, siap. Awalnya bagaimana Mas Danar dari Klaten bisa sampai ke Jerman itu? Jadi awalnya tuh saya cuma pengen kursus bahasa Jerman kan, 6 bulan ceritanya. Setelah 6 bulan, pikir-pikir ternyata Jerman enak juga ya. Jadi istilahnya lain gitu ya. Jadi semua modern, semua bersih, udara bersih, nggak ada macet, nggak ada polusi. Jadi saya pikir, oke lah mungkin bisa study di sini ya. Ya akhirnya study di sini ekonomi, terus 4 tahun selesai, pengen tinggal di sini terus aja nih. Jadi sampai sekarang nih. Wow, tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2002, jadi 18 tahun nih saya di sini. Udah nggak bisa bahasa Jawa ini. Ya sakit Thomas, ya, nggak harus toh ya. Itu mengalir di darah ya, jadi nggak bisa lupa ya jadi ya. Momen paling sulit yang pernah dialami di Jerman, momen apa Mas?
momen belajar bahasa Jerman ya. Soalnya Jerman tuh bahasanya emang susah banget ya. Jadi semua benda itu ada apa ya istilahnya, ada artikelnya. Jadi kayak the di bahasa Inggris, di Jerman itu setiap benda ada artikelnya. Jadi ada maskulin, ada feminin, ada netral. Jadi meja itu laki-laki. Kalau mobil itu netral. Kalau apa namanya tas ya, tas itu perempuan. Jadi pokoknya bisa bikin apa istilahnya depresi kalau belajar bahasa Jerman. Itu momen paling sulit sampai sekarang ya, karena emang bahasanya itu very apa namanya ya kalau dibilang beragam ya. Ya paling itu sulit momennya sampai sekarang sih. Wow, sampai sekarang. Sampai sekarang, 18 tahun. Oke. Tapi pronounce bahasa Jerman itu sama kayak di Indonesia. Jadi A, B, C, D, E segala macam. Jadi nggak kayak Inggris A, B, C, D gitu ya. Jadi belajarnya agak membuat nggak mempersulit. Cuman ya itu tadi masalah artikel itu tadi yang bikin susah. Gitu. Wow. Bagaimana bisa terjun ke dunia jam tangan, Mas? Ya tadi flashback lagi ke masa kuliah. Jadi kebetulan kemarin tuh kuliahnya atau university-nya itu buat kalangan menengah ke atas ya. Jadi saya waktu itu nggak ngeh kalau itu apa very exclusive university ya. Jadi teman-teman sekolah tuh pada pakai jam tangan tuh yang berwarna-warni, yang bermerek gitu. Jadi waktu itu saya nggak sadar kalau saya itu wah ini kayak di toko jam nih semua pakai jam tangan mewah. Aku pikir what makes this watches expensive? Terus kenapa kok semua orang pakai jam tangan ini? Jadi akhirnya saya Google, saya internetan. Jadi saya istilahnya mencari tahu ini sejarahnya jam tangan ini kayak apa. Akhirnya jadi fall in love ke sejarah ke jam tangan ini sampai sekarang ya. Itu 15 tahun ya sampai sekarang ya. Itu istilahnya. Waktu di Klaten nggak ada imajinasi berarti ya? Waktu di Klaten jenis saya macul, Mas. Sama macul di sawah. Jadi begitu. Jadi waktu di kampung nggak sampai segitu kan, nggak kenal apa tuh Rolex itu apa. Patek Philippe itu apa nggak tahu, kita tahunya juga beras, tiwul gitu kan, jagung gitu-gitu. Jadi wow, amazing. Nah, 15 tahun itu kan saya lihat ada beberapa video yang Mas menunggu Rolex sampai 10 tahun. Masih ada yang ditunggu, Mas? Masih ada nih. Jadi saya suka bikin konten video atau TikTokan itu yang suka memes ya. Jadi istilahnya suka bikin lucu-lucu gitu kan. Emang kalau mau pesen Rolex model apa gitu harus nunggu kadang sampai 5 tahun gitu kan. 2 tahun minimal. Jadi ya itu saya istilahnya bikin funny content untuk fooling around with Rolex ya kayak gitulah. Tapi emang kalau di Eropa punya duit kalau mau beli jam tidak harus dapat jam langsung, jadi ada waiting list-nya ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu karena saya nggak searching market jam tangan di Indonesia sih ya. Ini Masnya pakai jam tangan apa nih? Saya nggak pernah pakai jam tangan, Mas. Aduh, ini saya pakai merek Indonesia, namanya Lima. Namanya Lima. Ya. Harus di Google, Lima. One of the best 3 newcomers Indonesian. Oh, really? Wow. Lima, jadi kayak huruf 5 ya namanya, brandnya Lima. Product made in Indonesia. Iya, murah Mas, ini 2 jutaan. Wow. Saya nggak tahu malahan. Ini Masnya, kalau saya boleh kasih komen atau input,
Mas interview yang ini yang punya jam tangan 5, keren orangnya Mas. Oke. Wow. Wow. Kita sendiri nggak tahu di Indonesia ada 5. Ada 5 Mas. Crazy. Oh gitu. Crazy. Barang-barang eksklusif Indonesia pada keluar semua. Pada keluar semua gitu loh. Ini aja kemarin waktu saya ditawarin jam tangan ini untuk untuk testimonial, juga ini beliaunya yang punya jam tangan ini nulis saya di Instagram, Mas kontennya keren, saya bisa kirim jam tangan nggak gitu kan? Saya bilang, oh of course ya, saya itu kalau mau mengharumkan nama Indonesia always on the front ya, jadi selalu di depan pokoknya, harus Indonesia mengharumkan di dunia, oke, saya ikut. Okay. Jadi bukan cuman Mbak Anggun aja ya. Mr. Dan also ya. Mr. Watches, jadi Mr. Watches. Oke. Ini kayaknya ada yang tanya, Mas. Belum. Mas, oh belum ya. Oh. Terima kayak Seiko, belum nanti. Oh ini punya Mas sendiri yang bertanya. Oke. Oke. Anda sebelum masuk ke Baseworld, pada waktu itu kuliah beasiswa atau kerja atau bagaimana, Mas? Itu beasiswa, Mas. Dari? Jadi istilahnya apa ya? Itu kayak kredit ya. Jadi kayak di sini kan bisa kita kuliah bisa nyicil kan. Jadi kita bayarnya nanti gitu. Itu bisa. Jadi kemarin itu ya pribadi cuman nyicil gitu ya istilahnya. Oke. Gitu. Mas Danar menjadi bintang di Baselworld. Media Prancis, Swiss, Spanyol, Jerman, USA, UK, mungkin juga Hong Kong sampai setara dengan Jeco. Wow. Wah. Jeco. Setara dengan Syahrini ya, Syahrini. Jeco, wow. Jeco. Semua media menyorot Anda, Mas. Apa yang membuat Anda spesial selain jazz Anda, Mas? Silakan. Ya, selain jazz yang bikin global ya kemarin itu cara saya presentasinya belum pernah ada sedunia. Jadi istilahnya kan kalau orang Eropa let's say Western ya, kalau mereka dengar kata Bali, dengar kata Pattaya, pokoknya Asia, pantai-pantai Asia, kan terkenal tuh yang jual jam tangan. Jadi kalau Mas lagi di pantai gini-gini, ada yang datang nih, mau jam tangan, Rolex ya, Breitling, Patek Philippe. Nah itu saya istilahnya pengen bikin memes ya, jadi nggak di dalam, di luar, gitu kan. Kalau di dalam kan palsu. Ya, kalau di luar asli. Jadi istilahnya pro kontra, tapi yang funny, yang memes, yang bikin everybody knows what that means. Ya, kalau lihat orang Asia pakai jam tangan begini, istilahnya mereka teringat, oh Bali, oh jualan di pantai nih orang nih ya. Iya. Jadi begitu, jadi orang. Jadi idenya itu, aduh sampai sekarang saya juga nggak bisa percaya kok saya sampai ada ide segitu kan. Itu aja bikin jazznya itu 8 jam Mas. Jadi full time job ya. Jadi 8 jam itu istilahnya dijahit gitu ya. Saya tunjukin. Ini jamnya dijahit. Oh wow. Bikin sendiri. Dijahit. Iya, jahit sendiri. Oh wow. Kebetulan Ibu tinggal di Klaten. Jadi beliau pakar jahit ya. Jadi saya tuh waktu kecil belajar di Ibu jahitnya gimana gitu. Wow. Jadi istilahnya yang bikin kemarin bikin wow itu ya tadi cara presentasinya funny, different, unik, terus lucu gitu. Jadi apa ya istilahnya? Ya begitulah. susah diekspresi pakai kata-kata karena kepikir nggak Mas waktu di Klaten nih bisa sejajar dengan Jeco dan ya enggak Mas, saya aja
Saya kemarin tuh waktu di Klaten, saya istilahnya sejajar dengan Warkop aja udah gembira ya. Jadi Dono Kasino Endro atau siapa gitu kan. Sampai di sini sejajar sama bintang-bintang high class gitu Hollywood. Wow, Aduh, wow. aduh, jangan kan. Harus itu. Tapi sampai sekarang emang media Indonesia belum banyak yang tahu ya. Cuman satu media Indonesia yang tahun kemarin sudah input saya di majalahnya, Collectors Watch Guide. Jadi dua page itu menulis tentang sejarah saya. Jadi saya kemarin very humble di featured di majalah itu. Gitu. Ya, saya udah baca. Udah baca, sip. Saya udah baca. Wow, ini amazing. Nah, bagaimana Mas mengharumkan nama Indonesia kepada orang Eropa, Mas? Ini kan sehari-hari ya. Apa yang Anda promosikan atau Anda katakan atau kan dipikir Anda orang kalau nggak Malaysia, Thailand, Malaysia, ya, Indonesia, Indonesia mungkin the last. Apa yang Indonesia mungkin the last ya, soalnya orang Eropa kalau kepikiran Asia, when they heard something about Asian, mereka condongnya tuh ke Malaysia, ke Thailand, Filipina, tapi nggak pernah arah ke Indonesia. Jadi kalau 10 orang tanya atau menebak, 1 orang yang benar. 9 orang, oh, are you from Thailand? Are you from Japan? Gue hitam begini kok Jepang sih? Ya kan habis santen kan. Makanya, tapi ya gitu, saya selalu di konten, entah itu story Instagram, entah di post di Instagram atau Facebook, itu selalu kalau saya at least saya taruh bendera Indonesia atau terima kasih atau apa something bahasa lah pokoknya yang ya begitu. Jadi istilahnya very tiny thing tapi orang jadinya mengingat oh ini Danar Indonesia deh gitu. Jadi istilahnya setiap kali saya harus menginclude something about Indonesia. Entah itu bendera, entah itu terima kasih, entah itu salam, selamat pagi, whatever ya. Begitu. Wow. Apa yang mereka kagumi dari Indonesia, Mas? Dari teman-teman atau yang surrounding your area? Ya, yang mereka kagumi ya itu tadi. Bali, jadi istilahnya Bali, Borobudur, terus orang utan, keramah tamannya, gitu kan, dan itu Jokowi face-nya mirip kayak si Obama segala macam. Itu dari 5 points yang orang Eropa kalau dengar kata Indonesia tadi pertama kali Bali ya. Unfortunately, jadi nggak Jawa, nggak Batak, tapi Nggak Bali. Klaten. Habis ini Klaten dong. Halo. Klaten terus Bali. Habis ini Mr. Watches harus. Nah, apa tapi yang kalau di dunia perjam tangan, emang kalau mereka dengar kata Indonesia ya Mr. Watches dulu ya. Jadi wow. jadi very proud ya istilahnya. Very proud. Itu ya. the whole Europe know you ya. Sedunia aja nih, sedunia Mas. Wow. Kemarin saja waktu saya bikin foto konten di kota, itu kan dari belakang nyentet gini, "Are you Mr. Watches?" Jadi orang itu kemarin orang Inggris ya. Kebetulan aku kalau selalu posting itu selalu pakai gini-gini, nah, terus dipoto gitu kan. Jadi orang, "You must be Mr. Watches," kan. Terus kemarin kan saya kerja di perhotelan ya, jadi di front desk, jadi di penerima tamu ya. Jadi itu kadang ada tamu yang setelah saya check in, mereka balik lagi ke front desk,
excuse me, I guess I know you. You are Mr. Watches, right? Jadi padahal gue nggak pakai jam tangan, gue nggak pakai jas, jadi istilahnya gue pakai uniform kerja ya, jadi kayak jas gitu biasa ya, pakai tie gitu kan. Ya gitu, jadi momen-momen funny yang saya alami sejak saya terkenal dengan julukan Mr. Watches ya tadi, orang jadi that makes my day sometime ya, jadi kerja stres gitu kan, banyak tamu yang harus di check in, tamu datang, ayo Mr. Watches kan bikin wah ini bikin bahagia sebentar aja tapi Iya. Mas, masih kerja di hotel, Mas? masih itu full time job saya, terus Okay. jam tangan ini cuman hobi, terus But hobby makes money, ya? sometime ya. Oh, sometimes. Jadi kita testimonial di Eropa itu nggak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan testimonialnya dibayar ya, dibayar. Kalau di sini apalagi di dunia jam tangan cuma dikasih produk aja Mas. Jadi dikasih gift jam tangan ini misalnya. Ya nggak apa-apa lah. It's for fun. Ini hobi saya, jadi saya nggak ngepatok istilahnya harga ya. Harga. Kalau di selebgram Indonesia kan mereka satu post 1 juta, 2 juta, whatever ya. Kalau saya, lo ngasih berapa gue terima deh. jadi didikan orang Jawa nerimo. Wow. Loh, Mas, untuk Patek, untuk Rolex itu still expensive watches in Europe, Mas? Ya, jadi nggak lain dari Asia. Di Eropa aja brands-nya yang lagi demanding sama dah. Patek, Rolex, ada Martigues gitu kan. Kecuali beberapa merek seperti Frank Muller ya. Frank Muller kan booming di Indonesia sejak 3-4 tahun gara-gara si Syahrini. Atau Richard Mille ya, Richard Mille yang very expensive ya, sampai miliaran rupiah. Tapi kalau di sini emang itu tadi 5 aja. Jadi Rolex, Patek, ada Martigues, Lange und Söhne, ya hampir sama lah, hampir sama. Oke. Cuman lainnya kalau di Eropa mereka cenderungnya very close ya, jadi mereka nggak suka pamer ya, jadi very humble. Kalau di Asia mereka sukanya yang dari emas, pakai berlian segala macam. Jadi mereknya sama, cuman mereka lebih menonjolkan status simbol, harus diamond, harus gold gitu dah. Oke. Tapi jangan salah, kebanyakan income itu dari Asia, Mas. Yeah, of course. We spend a lot of money on hobbies. On hobbies, exactly. Yeah. Okay. Nah, the most wanted watches untuk Mas Danar sendiri apa, Mas? Rolex, Mas. Masih nunggu soalnya. Rolex. Loh, itu nunggu berarti second hand ya, Mas ya? Enggak, baru, Mas. Oke. Jadi Rolex kan punya beberapa model ya. Model biasa bisa saya beli langsung. Jadi saya sekarang pergi ke toko, beli ini, itu bisa ya. Tapi model tertentu itu harus nunggu, Mas. Jadi istilahnya Mas nggak boleh beli model ini sebelum Mas beli 4 jam. Oh, wow. Okay. Jadi istilahnya you have to spend a lot of money first ya before you can order this. Wow. Kalau di Indonesia mungkin bisa di KKN ya, bisa ini kasih amplop ya. Iya. Di sini nggak bisa gitu. Jadi itu harga baru ya, harga baru jam ini 8.800 euro, sekitar 170 juta ya.
itu baru. Second hand-nya itu 3 kali lipat, Mas. Second hand. 3, makanya very high demanded ya jam tangan ini. Jadi orang beli dijual lagi. Itu yang bikin susah, yang bikin saya gregetan. Saya mau beli dipakai, nggak dijual. Wow. Dan mereka tahu ya kalau kita udah beli 4 baru boleh. Tahu. Kan diregistrasi. Ya. Nggak bisa pinjam nama orang atau gimana. Saya lihat satu foto Anda menulis step by step to reach my goal. Apa goal Anda, Mas, di Jerman ini? Atau next time mau balik Indonesia atau stay on in Europe? Jadi step by step saya itu mulai dari kecil ya. Jadi saya beli jam tangan itu pertama kali Armani ya, sekitar 2 jutaan. Itu buat saya tuh kemarin 15 tahun yang lalu, wow, Armani ya, expensive, very popular name ya. Terus step by step, kok ini lebih bagus ya, lebih mahal tapi jadi oke, I want to reach that, I want to buy that. Setelah kecapek, pengen yang lebih atas lagi. Jadi sampai sekarang paling jam tangan paling mahal saya itu sekitar 200 juta ya. Tapi saya pengen lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi istilahnya never end your dream once you reach it ya. Jadi nggak pernah berhenti bermimpi. Terus end goal saya itu pengen punya marketplace. Jadi kayak Shopee ya. Tapi untuk jualan jam tangan second ya. Jadi kayak eBay, jadi Mas bisa insert jam, jualan jam di marketplace saya. Ini websitenya sudah selesai, jadi sejak 2 tahun saya punya marketplace ini. Jadi goal saya ini memperkenalkan ini sedunia gitu loh. Mr. Watches punya marketplace buat jam tangan second hand, jual di situ. Ya itu my big goal ya. My big goal is to have this web page popular. Ya, itu intensi saya. Pernah kirim ke Indonesia, Mas? Kan katanya worldwide shipping ya. Pernah kirim ke Indonesia? Jadi saya itu cuma menyediakan website saya buat orang-orang, Mas. Jadi saya nggak jual jam tangan, itu kan. Jadi kayak eBay, ya, I provide this site for you, ya, worldwide to sell your watches, ya. Jadi Mas bisa jualan di situ. Saya nggak jualan, saya cuman menampung aja gitu kan. Iya. Tapi Mas sendiri pernah jualan jam sampai ke Indonesia nggak? Indonesia sampai sekarang masih punya status kriminal ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau shipping something expensive, takutnya dicuri, Mas. Diambil aja gitu kan. Jadi nggak pernah nyampe di Indonesia. Oke. Ini ada pertanyaan, selamat malam. Mau nanya, saya punya teman orang Filipina tapi tinggal dan kerja di Australia, kebetulan kolektor jam juga. Dia sempat bilang kalau investasi di jam adalah hal yang paling bagus. Apakah itu benar, Mas? Iya, itu benar. Cuman tidak semua brand itu profitable ya. Jadi ada 10 jam tangan itu yang beli profitable. Jadi buat invest ya. Ya itu tadi Rolex, Patek Philippe, terus Audemars Piguet ya. Tapi high price. Jadi kalau orang mau investasi jam tangan buat buat nabung, ya harus keluarin banyak duit dulu gitu. Jadi benar sih, cuman harus punya gini ya. Nah, yang dipakai di jas Anda itu branded atau just normal watches, Mas? Jadi saya tuh punya beberapa jas. Setiap jas itu ada konsep ya. Ini konsep saya. Ini semua Swatch. Oke. Ini semua Swatch dari tahun 80-an, dari tahun 90-an. Jadi very old Swatch watches. Lalu yang coklat itu ya, Mas, yang dipakai di Baselworld? Ya, itu yang coklat itu
sampai sekarang saya sudah istilahnya kalau mikirin takut soalnya itu ada Copa, ada Yogyakarta Culture, ada Marpigi, ada Tudor, jadi very high brands. Terus bagian yang lain tuh istilahnya brand new, jadi new brands ya. Jadi itu kemarin konsepnya high brand watches sama low budget watches. Jadi kemarin istilahnya yaitu mengadukan dua dunia jam tangan ya. Jadi affordable sama not affordable. Need time to afford. Yeah, exactly. No time, ya. Okay. Begitu. Jadi Wow. Anda trading juga, Mas? enggak. Oh, enggak. Beli untuk di-collect. Beli untuk di-collect, saya kebetulan orangnya cepat bosen ya. Jadi kalau saya beli, oke saya like sesuatu, beli. Setengah tahun kok bosen ya, pengen yang baru gitu kan. Jual ya. Oke. Atau ditaruh di jas ya. Tapi jarang saya jual, soalnya kalau saya suka, saya koleksi, akhirnya mendaratnya di jas gitu kan. Oke. Ya, Berarti kalau bosen udah di jas gitu aja. Kalau bosen di jas udah. Jadi istilahnya ini museum saya ini. Oke. Ya begitu. Wow. Anda harusnya jadi ini, Mas. Harusnya jadi ikonnya Klaten, Mas. Aduh. Atau ikonnya Jawa Tengah. Bagaimana kok kita nggak tahu dari orang sehebat Anda ini? Ini yang saya bikin heran juga, kok orang Indonesia kok nggak tahu saya gitu kan. Jadi bukannya saya pengen dikenal, cuman halo, saya ini mau di sini mau mengharumkan nama Indonesia, cuman kok media Indonesia nggak ngeh gitu loh. Ya, from me. Start from me. Yeah, start from you. Aduh, istilahnya gue tuh selalu outfit saya kalau usahakan saya merah putih ya, always fast ya. Ini merah putih. Oke. Pertanyaan saya udah habis, Mas. Ini wow banget ya. Wow, amazing. Ini saya punya satu poin lagi. Jadi saya lagi working on my new jacket ya. Jadi mau launching jas baru, konsep baru. Cuman wait. Jadi let you surprise ya. Oke. You have to show me, Mas, di TikTok atau di Instagram. Boleh. By the way, saya tahu, saya tuh sekarang lagi demen TikTok gara-gara TikTok Indonesia ya. Kebetulan kalau di Indonesia kan TikToknya modelnya yang lagi nge-booming tuh, lagi ngetren always dancing ya. Jadi kayak gini. Kalau di Jerman lain lagi, mereka trennya boring gitu, trennya apa gitu, susah dikonsepin. Kalau orang Indonesia pokoknya ngedangdutan atau apalah gitu kan. Lebih bisa diikuti gitu. Oke. Wow. Nah, selama 15 tahun ini memang kerja di hotel, Mas? Enggak juga. Saya di perhotelan sejak 10 tahun. Sebelumnya saya di televisi, jadi kayak peran sambilan ya. Jadi pernah di bioskop, pernah di TV, pernah di soap opera, pernah di telenovela gitu kan. Tapi cuman peran itu aja, peran pembantu. Peran pembantu. Ya. Wow. Begitu. Wow, thank you so much, Mas Danar, untuk waktunya. Silakan, monggo. Saya terima kasih, very humble, sudah diinterview, sudah ditanya mau interview. Of course saya mau diinterview. Soalnya begini, Mas, saya tuh banyak yang nanyain may I interview you ya, tapi bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Bukannya saya nggak bisa, tapi
saya nggak bisa ceplos gitu kan, nggak bisa ceplos kayak sekarang kan, bahasa mother tongue, jadi lain lagi ya, nggak bisa melucu istilahnya. Makanya saya selalu menolak interview. Tapi kalau orang Indonesia interview, always. Wah, so ben nganggo basa Jawa, Mas. Oh, nggih. Boten napa-napa. Kita pakai bahasa Jawa next time. Nggih. Boleh. Ini percakapan kita nanti diposting di mana nih? Di YouTube biasanya, Mas. Di YouTube. Ya. YouTube is one thing that I cannot use until now. Yep. Everybody tell me, okay, you have to have YouTube channel. You can do it. You have funny contents. Blah blah blah. Nggak bisa. Saya nggak tahu gimana. Udah TikTok aja. TikTok aja ya. Ya udah fix ke TikTok dah. Iya, TikTok. Katanya TikTok is the best for now. Yeah, that's why focus on that now. Okay, thank you so much, Mas. Okay, atas Mas Sutoyo. waktunya. Thank you so Terima much. kasih ya. Thanks for having me. Kita harus Selamat ketemu malam. di Jerman atau di Klaten ini? Kita ke Jogja yang ngegudeg. Saya kangen gudeg, Mas. Okay. Thank you so much. See you next time. Mr. Thank you, Mas Watches. Sutoyo. Yeah. Thank you. Bye. Proud of you, sir. Yeah, thank you. Bye.